إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الله رب الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم هداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat saudaraku seiman rahimahumullah. Senantiasa kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai detik siang hari ini saudara-saudara, Allah masih senantiasa dan terus menganugerahkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat yang sangat besar, nikmat Islam, nikmat iman, terutama Allah masih memberikan istiqomah di dalam hati kita untuk memegang teguh iman dan Islam dan menjalankan ibadah rutin kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian itu diterima sebagai amal saleh di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita panjatkan kehadiran yang agung yang kita lantunkan untuk Nabi tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentu saja sangat kita harapkan kelak kita termasuk umat yang akan didampingi oleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat saudara muslimat rahimahumullah. Hari ini hari Jumat 18 Agustus. Di hari yang sama saudara-saudara, 78 tahun yang lalu negeri ini telah memproklamirkan dirinya sebagai negeri yang merdeka di hadapan seluruh dunia. Dan ini saudara-saudara merupakan anugerah besar, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita selaku penduduk negeri bernama Indonesia. Karena itu saudara-saudara, paling tidak ada dua hal yang saya sampaikan, yang akan khotib sampaikan di kesempatan Jumat siang hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama saudara-saudara adalah bersyukur. Dengan cara apa bersyukur? Yang pertama berlisan, tentu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebagai orang Islam, kita telah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah dan oleh ajaran Islam. Alhamdulillah merupakan kalimat agung, kalimat besar untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas bermacam-macam nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik kita rasakan secara langsung maupun tidak, kita meminta atau tidak, bahkan tanpa meminta pun saudara-saudara, Allah senantiasa berikan nikmat-nikmat besar. Belum cukup dengan lisan, harus yang kedua dengan hati, dengan qalbi. Ada rasa berterima kasih kepada Allah dengan kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada bangsa kita. Hari ini saudara-saudara, di Jumat siang hari ini kita bisa menikmati sejuknya udara kemerdekaan serta tenang dalam melaksanakan ibadah. Tanpa ada rasa takut tiba-tiba datang serombongan tentara membombardir atau mengebom tempat ibadah kita. Kita merasa tenang beribadah. Di tempat lain saudara negara lain masih ada yang tidak tenang. Bahkan ketika sholat ibadah Jumat pun mereka kadang diganggu. Kita bersyukur Allah telah membebaskan kita dari kurang lebih 3,5 abad dari intimidasi penjajahan. Dan hari ini termasuk kita menikmati udara kemerdekaan. Lalu yang ketiga saudara-saudara dengarkan, dengan action secara fisik. Kalau kita sudah merdeka 78 tahun saudara-saudara dari penjajah, sudahkah merdeka pikiran kita? Sudah merdekakah keluarga kita? Atau bahkan anak-anak kita yang kelak akan kita harapkan menjadi anak yang akan mendoakan sepeninggal kita meninggalkan alam dunia ini. Masih ada orang tua yang terlena memanjakan anaknya dengan gadget. Masih ada di antara mereka yang bergaul dengan bebas, yang kadang belum merdeka dari gangguan narkoba, game slot, game online dan lain sebagainya. Maka action kita saudara-saudara adalah memerdekakan keluarga kita,
jiwa kita dan anak-anak kita dari gangguan-gangguan yang justru akan mengganggu keimanan dan masa depan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, Allah dalam Al-Quran telah menggarisbawahi bahwa semua makhluk hidup pada dasarnya adalah orang-orang yang merdeka. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah bebas menentukan nasibnya berdasarkan ikhtiar mereka masing-masing. Setelah merdeka saudara-saudara, ada beberapa poin yang harus kita lakukan yang disampaikan Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 41. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina in makkannahum fil ardi." Orang-orang yang telah kami berikan keteguhan hati untuk menduduki sebuah negeri karena mereka telah berdaulat dengan kemerdekaannya, berhasil mengusir penjajah dengan anugerah dari Allah, maka ada 4 hal yang harus mereka lakukan. Ada 4 poin yang kita lakukan saudara-saudara sebagai bentuk mengisi kemerdekaan anugerah dari Allah. Apa yang pertama? Wa aqamus shalah. Yang pertama, mendirikan sholat sebagai bentuk membangun moralitas pribadi dan karakter sebagai bentuk hablum minallah kita kepada Allah. Membangun moralitas dan perilaku yang baik melalui pelaksanaan sholat di waktu. Sangat benar saudara-saudara, ayatnya sudah seringkali kita dengar dan kita hafal. Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita jalankan itu bisa mencegah, bisa menghindarkan diri kita, bisa membentuk perilaku dan karakter kita untuk meninggalkan hal-hal yang mengandung unsur fahsya dan munkar. Fahsya itu apa? Syahwat melakukan dosa. Kalau tangan kita masih pusing membuka HP lalu isinya kalimat-kalimat cacian makian ke orang lain, padahal secara fisik mungkin kita belum pernah bertemu, bahkan mungkin belum kenal, kecuali hanya tahu saja. Kalau kaki kita masih melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, kalau tangan kita masih melakukan hal-hal yang dicela, menimbulkan sakit orang lain, menimbulkan dosa untuk diri sendiri, merugikan orang lain, itu adalah melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang fahsya. Artinya apa? Sholatnya masih dipertanyakan. Kalau ada orang masih melakukan dosa saudara, dengan leluasa tanpa diketahui orang lain, dia dengan leluasa melakukan itu, walaupun dia itu sholat, sholatnya masih diragukan sudah betul atau tidak. Bisa jadi rukun benar, syarat sah sholat sudah pas, pelaksanaan sholatnya mungkin sudah benar, tapi ada hal lain yang menyebabkan sholat ini tidak diterima oleh Allah, dan itu berefek terhadap kehidupan dan perilakunya setiap hari. Wal munkar, sumber dosa kedua adalah perbuatan munkar. Sumbernya hati dan mulut. Sumbernya hati dan pikiran, perut dan pikiran. Kalau masih ada orang cerdas pikirannya, tapi dengan kecerdasan itu tidak menjadikan manfaat yang baik, masalah buat orang lain, justru menjadi keluh, kisruh dan huru-hara bagi orang lain. Atau dosa yang ditimbulkan oleh perut kita, itu termasuk munkar. Kalau itu masih terjadi saudara, artinya sholatnya masih dipertanyakan. Kalau seluruh penduduk negeri ini sudah meninggalkan yang fahsya dan munkar saudara-saudara, insya Allah kata Al-Quran apa? Negeri ini akan terbentuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai, sejahtera dan bahagia. Wa rabbun ghafur, serta Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau sudah Tuhan mengampuni saudara-saudara, sesulit apapun masalah akan berlalu dengan mudah. Sesusah apapun kondisi, semua akan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waqaf sholat. Yang kedua saudara-saudara, tidak cukup hanya dengan membangun moralitas
selain karakter pribadi. Harus yang kedua, wa atuz zakat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah, berempati dalam kegiatan sosial untuk membantu kesulitan dan kesusahan sesama orang lain, sesama saudara kita. Islam senantiasa mengajarkan seperti itu. Setelah sholat, peduli pada orang lain. Peduli orang lain, laksanakan sholat. Setelah membangun moralitas, membangun kepedulian terhadap sesama manusia. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Mengisi kemerdekaan yang ketiga. Menegakkan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang munkar. Dan itu luar biasa berat, saudara-saudara. Jangankan level manusia biasa orang awam, saudara-saudara, level Rasulullah SAW pun dalam menegakkan amar ma'ruf dan mencegah munkar luar biasa tantangan. Bukan cuma dari orang-orang musyrik, orang-orang munafik, bukan dari orang-orang kafir Makkah, kafir Quraisy, bahkan tantangan, halangan, hujatan dan cacian itu, saudara-saudara, datang dari orang-orang dekat beliau sendiri di awal-awal perjuangan. Dan itu salah satu yang Allah ajarkan untuk mengisi kemerdekaan, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai level dan kemampuan kita masing-masing. Yang ustaz tentu bersikap sebagaimana ustaz dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Yang pejabat tentu dengan kekuasaannya dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kepala rumah tangga pun juga sama. Pada prinsipnya, saudara-saudara, masing-masing individu adalah bertanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar itu. Dimulai dari diri sendiri dan dari keluarga. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku tentang pendidikan agama, tentang hak, tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam ini walau ayat, walau hanya satu ayat saja. Dan kewajiban masing-masing individu dan keluarga, anfusakum wa ahlikum nar, lindungi dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Dari mana siksa api neraka itu? Tentu dari perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan ketika hidupnya ini, dilakukan atas dasar karena tidak memahami tentang ilmu agama. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, wal aqibatu walillahi aqibatul umur. Segala sesuatu harus tawakal dan diserahkan kepada Allah. Kemerdekaan ini setelah 78 tahun kita sudah mensyukurinya dan alhamdulillah. Kadang dimeriahkan dengan lomba-lomba untuk menghibur dan memperkenalkan kepada anak-anak kita, generasi masa kini yang tidak merasakan perihnya perjuangan para pendahulu bangsa ini, yang tidak saja mengorbankan harta, bahkan jiwa, darah dan nyawa mereka korbankan. Mereka hanya mengenal melalui sejarah, melalui cerita, dan melalui kegiatan Agustus yang biasa kita semarakkan bersama-sama. Kalau sudah mensyukuri itu, kemudian mengisi dengan membangun moralitas melalui sholat, melalui zakat, lalu beramal ma'ruf nahi munkar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Artinya apa? Semua itu sudah kita laksanakan berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, Allah sudah berjanji di ayat yang lain dalam surat Al-A'raf 95 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja seluruh penduduk suatu negeri, negara, kota madya, atau lingkup paling kecil satu RT, bahkan satu keluarga, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa.